Selamat datang di channel Dunia Hiburan. Hari ini saya akan membahas topik yang menarik tentang sejarah dan kondisi etnis Tionghoa di Indonesia. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan alasan etnis Tionghoa tidak bisa memiliki tanah di Yogyakarta. Karena menurut Sri Sultan yang ke-9, mereka telah berkhianat. Namun tahukah Anda, ada juga etnis Tionghoa yang menjadi pahlawan dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia loh. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Satu, Li Heng-hok. Lahir 7 Februari 1893 di Balaraja, Tangerang, dan meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 Desember 1961 saat usia 68 tahun. Beliau adalah wartawan yang pernah melopori gerakan pemberontakan Banten terhadap pemerintah Hindia Belanda. Beliau pernah menjadi penghubung bagi teman-temannya yang juga kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia, agar pergerakan mereka itu tidak diketahui oleh Belanda. Di dalam pemberontakan ini, beliau diam-diam mengamati gerak-gerik pasukan Belanda dan mengirimkan informasi-informasi yang ia dapatkan kepada para pejuang. Karena tindakan tersebut, ia sempat ditahan dan diasingkan ke Tanah Merah, Papua selama 5 tahun, yakni dari tahun 1927 hingga 1932. Jasa-jasa Li Heng-hok pun diakui oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1959, 2 tahun sebelum ia meninggal, pejuang tersebut diangkat menjadi perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Ia kini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. 2. Liem Koen Hian. Liem Koen Hian lahir 03 November 1897 dan meninggal dunia pada tanggal 4 November 1952, merupakan seorang wartawan sekaligus pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Selama berkarir menjadi wartawan, Liem mengambil haluan nasionalisme sejak tahun 1920-an dan menyalurkan gagasannya di koran Suara Publik. Liem kerap menyerukan agar kaum Tionghoa yang lahir di Indonesia menjadi orang Indonesia dengan visinya Indische Bürgerschaft yang harus menjadi Indonesiaschap bagi para Hwakiau di Lamyang, tanah Indonesia. Selain itu, Liem juga menuntut persamaan hak dan kewajiban serta jaminan kemerdekaan pers. 3. John Lee. Laksamana Muda TNI John Lee Cheng Joan atau John Lee atau yang dikenal dengan Jahja Daniel Dharma. Ia merupakan seorang perwira Angkatan Laut RI di masa penjajahan Jepang. Lahir pada 9 Maret 1911 di Manado dan meninggal 27 Agustus 1988 di Jakarta. Kala itu John Lee berhasil menjalankan berbagai misi-misi menembus blokade Belanda untuk mengantarkan pelayaran kapal yang mengangkut komoditas ekspor. Misi itu dilakukannya dalam rangka memenuhi kas negara. John Lee juga memimpin pelayaran kapal yang menyelundupkan senjata dan amunisi untuk dipergunakan dalam perjuangan melawan Belanda. Pada tahun 1950, Lee juga dikenal aktif dalam menumpaskan gerakan pecah belah Republik Maluku Selatan (RMS) dan pemberontakan PRRI. Atas jasa-jasanya, John Lee mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009 di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 4. Shobun Seng. Shobun Seng lahir di Kutaraja, Aceh pada 12 November 1911 dan wafat pada September tahun 2000. Adalah seorang pejuang Tionghoa Indonesia. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, ia berjuang di Padang dan bergabung dengan Batalion Pagaruyung, kemudian bertugas di Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Kala api revolusi berkecamuk di Sumatera Barat, Bun Seng memutuskan untuk bergabung dengan gerilyawan Republik pimpinan Letnan Kolonel Ismail Lengah. Karena bakat telik sandinya, Ismail Lengah lantas menugaskan Bun Seng untuk bergabung dengan Kesatuan Singapasar OS sang pimpinan Mayor Kemal Mustafa.
Sang komandan kemudian memberikan tugas kepadanya untuk memata-matai Pao Antui di Padang. Ketika pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) berkobar di Jawa Barat, Letnan Muda Sho Bun Seng sempat ikut dikirimkan oleh kesatuannya untuk ikut menumpas pemberontakan tersebut. Usai tugas selesai, Bun Seng tidak ikut pulang bersama pasukannya ke Sumatera Barat. Dia memutuskan untuk tinggal di Jakarta Utara bersama keluarga. Almarhum dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata secara militer. 5. Jia Giok Thwam. Jia Giok Thwam atau yang dikenal sebagai Basuki Hidayat adalah seorang pejuang keturunan Tionghoa yang terlibat dalam pertempuran. Saat berumur 18 tahun, Jia Giok Thwam bergabung dalam pasukan 19 Korps Mahasiswa Jawa Timur (CMDT). Perjuangannya berlanjut sampai tahun 1990 saat ia melaksanakan tugas terakhirnya sebagai pasukan gerilya CMDT. Setelah itu dirinya resmi mundur dari dunia militer dengan pangkat terakhirnya yakni Letnan II Letda untuk melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Di tahun 1958, Jia Giok Thwam menerima sejumlah tanda kehormatan atas jasa-jasanya sebagai pejuang kemerdekaan. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Suropati, Malang, Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton video kami. Itulah sebagian pahlawan keturunan Tionghoa yang bisa kami ceritakan. Kami harap cerita-cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan wawasan baru tentang kontribusi mereka dalam sejarah kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.